Cinta menoleh, tatapan keduanya bertemu. Cinta melangkah mendekat dengan senyum yang telah mengudara dan tertiup angin ke arah Reza. Reza pun balas tersenyum. Dek, dek, dek. Debaran jantung Reza semakin kencang seiring dengan cinta yang semakin mendekat dengan senyum. Fix, aku mau nikah segera, gumam Reza. Reza terus memindai pergerakan cinta. Wanita bertubuh tinggi semampai itu makin cantik dengan balutan gamis sederhana, membuat cinta tetap terlihat enak dipandang mata. Reza segera berdiri saat cinta sudah dekat. Layaknya pria sejati seperti ada di film romantis, Reza menggeserkan kursi untuk cinta. Sungguh berbeda saat dia jalan bersama Aleta ataupun Bianca. Bahkan bersama Aluna pun Reza tak pernah semanis itu. Ya Allah, berada di dekatnya jiwa romantisku meronta-ronta. Silakan dek cinta. Cinta menahan tawanya melihat perlakuan Reza. Makasih mas, tak perlu repot begitu. Suara cinta bagaikan lantunan melodi rindu di telinga Reza. Mas, dia sebut aku dengan mas. Ah, manis sekali. Makin ingin nikah aku cepat-cepat. Batin Reza sambil menahan senyumnya. Tak apa, wanita sepertimu memang layak untuk diberikan perlakuan istimewa, biar tak laporan pada bapaknya, ucap Reza separuh bercanda. Seperti anak kecil saja laporan. Setelah cinta duduk, Reza kembali duduk ke kursinya. Kekakuan melanda. Keduanya sama-sama bingung untuk memulai obrolan dari mana. Reza menatap sekitar. Dia sengaja memesan tempat yang biasa dipakai pasangan untuk mendapatkan suasana romantis dengan alunan musik klasik yang juga so sweet. Aman, batin Reza setelah memastikan di sana tak ada geng Teletubbies. Sedangkan Ervan mungkin sedang repot di dapur. Jika ada satu saja anggota geng Teletubbies, maka bisa dipastikan malam itu juga dia akan menjadi trending topik di grup WA. Tapi kali ini Reza tak takut karena geng Teletubbies tak akan menemukan hal yang bisa dijadikan dasar alasan untuk membuli cinta. Hening. Berkali-kali Reza mengubah posisi duduknya. Dia merasa grogi sendiri di depan cinta. Santai saja mas, tak perlu gugup begitu. Aku manusia bukan macan. Cinta tersenyum. Geli sendiri dia melihat tingkah Reza. Ini adalah ciri lelaki sejati. Mas tak terbiasa berduaan saja dengan wanita bukan mahram. Jadi ya begini, sedikit nervous. Oh begitu ya, kembali cinta tersenyum. Senyum itu makin membuat jantung Reza kembang kempis. Dibanding Reza, cinta tampak lebih tenang. Cinta jadi bingung sendiri, kenapa lelaki di depannya ini diam saja. Tak menawari minum ataupun makan. Tumben amat Reza lupa sama makan saking groginya. Mas tidak haus? Tanya cinta pada akhirnya buka suara lebih dulu. Kerongkongannya sudah kering sejak tadi. Jika menunggu Reza entah kapan dia bisa minum. Maaf mas lupa. Sumpah Reza menahan malu. Kelihatan banget kan jika dia suka makan tapi yang gratisan. Dek cinta mau makan atau ngopi sambil ngobrol saja? Tanya Reza. Makan saja. Kebetulan aku dari rumah tadi belum makan. Satu frekuensi. Laper, batin Reza kegirangan. Reza melambaikan tangan memanggil waiters. Reza menelan ludah saat yang datang mendekat adalah Juna. Juna telah berpenampilan seperti waiters lengkap dengan celemeknya. Bisa dipastikan jika ada Juna maka beberapa anggota geng Teletubbies pasti ada di sana. Sial, pasti ada yang membocorkan acaraku malam ini, pikir Reza. Reza diam saja, pura-pura tak mengenal Juna. Mau pesan apa pak? Tanya Juna selayaknya seorang waiters. Apa menu terbaik di sini? Tanya Reza, sengaja agar terlihat berkelas di depan cinta. Karena ini malam minggu kami menyediakan beberapa menu terbaru, ucap Juna dengan nada resmi dan meyakinkan. Cinta tak tahu jika lelaki yang berdiri di depannya itu adalah tentara yang mampu membunuh penjahat. Oh apa itu? Tanya Reza. Bukan pertanyaan pura-pura, tapi dia benar-benar tak tahu jika di malam minggu kafe itu ada menu baru. Juna terus menahan senyum. Senang sekali dia melihat muka Reza. Sementara geng Teletubbies lainnya melihat dari CCTV. Tampak sekali jika bapak tak pernah malam mingguan, jadi tak tahu menu malam minggu di sini.
Anda selalu jomblo atau tak laku? Reza spontan menatap Juna dengan mata melotot. Dasar sapi, kenapa dia bongkar rahasiaku jika aku selalu jomblo? Umpat Reza dalam hati. Cinta menutup mulutnya untuk menyembunyikan tawanya. Saya tak suka berpacaran atau sejenisnya. Nambahin dosa saja. Sebagai lelaki sejati, saya lebih suka jika ajak nikah langsung. Wow, luar biasa, puji Cinta. Jujur, dia suka dengan gaya berani Reza. Cinta menatap Reza lebih sesama. Lelaki berwajah blasteran tapi manis. Sebutkan saja menu malam ini, ucap Reza agar Juna segera pergi. Untuk makanan utama ada nasi goreng rasa derita dengan taburan seafood yang berasal dari laut racun cinta. Untuk minumannya ada jus buah naga yang mengeluarkan panasnya kobaran api ditinggalkan kekasih pergi. Untuk makanan penutup ada puding jeli dengan rasa air mata kehancuran dan disiram dengan fla hijau seperti ingus meler. Bukan hanya Reza yang terdiam melihat Juna dengan mata membulat, tapi Cinta pun ikut melungu. Hahaha. Geng Teletubbies tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan Juna. Hanya Juna yang tak tertawa. Juna bisa menjalankan perannya dengan baik. Juna dengan wajah datarnya balik menatap Reza. Mau pesan gak, Pak? Harganya mahal loh. Jika ingin yang murah meriah, kami juga menyediakan menu hemat. Susah senang dirasa berdua, yaitu nasi goreng so sweet berbagi derita dan jus nanas menyayat hati. Stop, ucap Reza dengan kesal. Tolong bawa menu utama yang terbaik dan cepat pergi dari sini. Oke, Juna segera pergi sebelum Reza menjadi murka dan sifat manis Reza terbawa emosi. Sabar mas, jangan marah-marah. Dia hanya bekerja. Cinta masih saja terkekeh sambil menenangkan Reza. Maaf, tapi sungguh aku kesal. Reza ikut tertawa. Katanya adik baru lulus kuliah. Kuliah di mana? Di Jakarta saja mas, papa tak mengizinkan aku kuliah jauh-jauh. Itu bagus, anak wanita harus dijaga baik-baik. Pergaulan zaman sekarang kan mengerikan. Sorot mata Cinta terangkat, ternyata Reza sedang memperhatikannya. Ya mas, benar, ucap Cinta lalu menunduk. Reza tahu Cinta sedang menyembunyikan sesuatu, tapi alangkah tak sopannya jika dia langsung menanyakan hal yang bersifat pribadi. Pesanan datang di tengah obrolan santai. Tidak biasanya Reza bisa langsung ke dalam obrolan bersama orang yang baru dikenalnya. Tapi pada Cinta, benteng tinggi yang disebut jaga image itu roboh dengan sendirinya. Reza merasa nyaman. Juna menyajikan menu utama pesanan Reza bersama seorang waiters lainnya. Silakan menikmati. Nasi goreng rasa derita dengan taburan seafood yang berasal dari laut racun cinta dan jus buah naga yang mengeluarkan panasnya kobaran api ditinggalkan kekasih pergi. Ya, terima kasih, ucap Reza agar Juna segera pergi. Keduanya menikmati makan malam itu dengan banyak senyum. Ada perasaan lega di hati Reza. Dia telah menemukan obat luka hatinya. Ayo dek, makan yang banyak, ucap Reza saat melihat nasi goreng di piring Cinta hanya kelong sedikit. Aku memang biasa makan sedikit, biar tak perlu susah-susah diet. Dirimu tak perlu diet, Mas akan terima walaupun nanti dirimu gemuk. Belum apa-apa sudah gombal. Ucapanku bukan gombalan atau omong kosong, tapi itu sungguh-sungguh. Karena pada hakikatnya cinta itu melekat di hati bukan di mata, bukan pula melekat di body. Cinta tersenyum. Suka dia dengan gombalan Reza. Keduanya fokus menyantap makanan tanpa bersuara. Mau mas usap, tapi takutnya dibilang so sweet. Cinta otomatis mengernyit. Bingung dia kenapa Reza tiba-tiba bicara seperti itu. Apaan sih? Tanya Cinta sambil melayangkan tatapan bertanya pada Reza. Dan dijawab Reza dengan tawa kecil. Itu di sudut bibir kiri bawahmu ada saus. Ucap Reza sambil menunjuk ke bibirnya sendiri. Cepat-cepat Cinta mengambil tisu. Ya Allah, thanksin banget batin Cinta. Santai saja dek, seperti tak pernah digodain cowok saja. Reza lagi-lagi tertawa melihat Cinta yang panik karena masalah sisa saus. Ah sial, sumpah malu aku. Emang gak pernah digodain cowok, aku tak pernah pacaran. Yaps, kita sama, tak menyukai hal-hal yang basa-basi akan menambah dosa saja. Obrolan santai keduanya terus bergulir.
Dalam waktu singkat keduanya bisa mengakrabkan diri. Cinta terlihat sangat sopan dan pintar. Setiap bahasan dari Reza bisa dia tanggapi dengan santai. Bunyi handphone Reza menghentikan obrolan keduanya. Reza mengerutkan alis saat melihat pesan dari Juna. Reza segera membuka pesan itu. Sudah malam, antar dia pulang, beri kesan baik pada calon mertua. Reza tersenyum. Dia sangat menghargai peringatan dari Juna. Dek, sudah malam, ayo kita pulang. Cinta menatap jam tangannya. Belum jam 10. Sudah jarang lelaki yang berperilaku begitu. Seiring detik berlalu, kekagumannya pada Reza kian bertambah. Reza bisa bersikap dewasa walaupun wajahnya masih terlihat muda. Ayo, Reza memanggil Juna dengan kode lambaian tangan. Gayamu Reza. Juna mendekat karena dia masih memakai celemek. Ya pak, tanya Juna sopan sambil melirik piring-piring di atas meja. Banyak makanan yang tak habis. Tampaknya Reza mengurangi porsi makannya di depan Cinta. Entah karena gengsi atau memang sudah kenyang. Reza mengeluarkan dompet dan mengambil selembar uang 100 ribuan. Ini bayarannya, ucap Reza. Juna menatap Reza tajam, dengan maksud agar Reza mengerti jika uangnya kurang. Kembaliannya ambil untukmu. Reza menepuk bahu Juna. So iye. Ingin Juna menjitak kepala Reza, tapi demi menjaga citra Reza di depan Cinta, Juna hanya mengulas senyum. Dasar gila, sok kaya kasih uang tip, umpat Juna dalam hati. Makasih pak, Anda baik sekali. Tak usah memuji begitu, ucap Reza dengan senyuman bangga. Ayo dek Cinta, kita pulang. Cinta berjalan lebih dulu. Dek, Mas ini bukan bodyguard yang harus jalan di belakang terus. Juna mencepik mendengar bualan Reza. Jadi jalannya harus selalu sejajar begitu? Tanya Cinta. Ya iyalah, karena Mas itu pengennya jadi pendamping kamu, bukan penjaga jodoh orang. Sumpah Juna ingin menendang pantat Reza saat itu juga. Idih, baru kenal juga. Kan totalitas atau modus nih. Dua-duanya sih, ucap Reza sambil nyengir. Dasar.